Ingat ya, ini berita. Ya. Berita bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan praduga, tapi harus ada faktanya, ada realitasnya. Jadi kamu harus bukti misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas soal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas bagaimana menulis berita untuk media cetak kayak begitu ya. Jadi ini kalau minggu lalu kalian sudah dapat tugas bagaimana melakukan reportase di lingkungan kampus. Kali ini coba melangkah keluar di lingkungan desa kayak begitu, atau di lingkungan kalian tinggal. Tujuannya apa? Kalian sudah makin peka terhadap masalah-masalah di sekitar kalian yang memungkinkan kalian tuh mendapatkan berita kayak begitu ya. Ingat seperti yang selalu saya bilang, berita itu pasti kaitannya adalah dengan masalah kayak gitu ya. Buat orang lain tidak masalah, tapi buat kita itu masalah kayak begitu ya. Misalnya kali ini sorotannya adalah soal pemilihan kepala desa ya, pilkada lokal kayak begitu, ada di wilayah Saketi, Lebak dan Paneglang kayak gitu. Sekarang sedang marak pemilihan kepala desa, dan ini menjadi tema berita hari ini kayak gitu yang dibuat oleh Wiwi kayak gitu. Nah, pertanyaannya karena Wi, apa sih yang menjadi masalah dengan pemilihan pilkada kali ini? Pertanyaannya apa? Yang jadi masalah itu apa sehingga ini diangkat menjadi isu, menjadi bahan berita? Jadi menurut Wiwis nih, kenapa mengangkat berita kepala desa ini? Jadi pemilihan kepala desa sekarang dengan pemilihan kepala desa dahulu itu berbeda. Apalagi kan pemilihan kepala desa ini dilaksanakan dalam keadaan pandemi COVID-19 dengan banyak peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh setiap panitia. Jadi menurut Wiwis itu permasalahannya, Pak. Oke. Jadi masalahnya karena pilkada lokal kali ini diadakan dalam suasana pandemi. Lalu apa yang membedakan dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya? Yang membedakannya mulai dari peraturan. Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Terus, jadi setiap warga desa itu harus menggunakan masker ketika kita ingin memilih, Pak. Terus yang kedua, protokolnya ketat banget. Jadi kalau setiap yang masuk jadi mau kita memilih itu, jadi menggunakan yang namanya masker, terus kayak tangan itu apa? Kayak sarung tangan, Pak. Jadi setiap panitianya semuanya itu ketat. Lalu bagaimana? Sangat berbeda banget dengan tahun-tahun. Sertifikat vaksin bagaimana? Nah, kalau sertifikat vaksin itu kalau sekarang diperlukan, Pak. Soalnya kan masyarakat sekarang banyak yang takut sama yang namanya vaksin. Nah, dengan adanya pemilihan kepala desa ini kan diwajibkan bahwa harus menggunakan sertifikat vaksin. Jadi ada sedikit-sedikit warga desa itu mulai mengerti. Oke. Nah, ini banyak poin-poinnya nih yang jadi angle beritanya Wiwi kayak begitu ya. Ini kita jadikan bahan berita nih ya. Dan tidak semuanya kita pakai nih. Paling menarik yang mana coba? Ada soal prokes yang ketat kayak gitu ya. Pilkada sekarang prokesnya ketat banget. Yang kedua nih, karena seiring dengan persoalan vaksin yang belum merata semuanya ya, dan belum semua warga mengerti. Lalu ada persoalan bagaimana wajib vaksin bagi para warga yang ingin mencoblos kayak begitu ya. Jadi ada wajib prokes, ada wajib vaksin, lalu berikutnya ada potensi kerusuhan atau potensi politik money dan seterusnya, serangan fajar. Kalian pilih yang mana tuh dari tiga itu tuh? Kalau kamu harus pilih yang mana? Ada soal prokes ya, wajib prokes ya, atau prokes yang ketat. Dua, ada soal vaksin, atau ada soal isu serangan fajar dan seterusnya. Kamu pilih yang mana coba? Serangan fajar, Pak. Kalau kamu punya serangan fajar, kamu punya bahannya apa enggak? Ingat ya, ini berita. Berita bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan praduga, tapi harus ada faktanya, ada realitasnya. Jadi kamu harus bukti, misalnya ada calon kepala desa yang ngasih uang misalnya, dia ngasih kesaksian, ngasih diwawancara sama kamu, lalu ada warga yang menerima uang kayak gitu, dan seterusnya. Kalau itu belum ada, itu tidak bisa jadi berita tuh. Itu beritanya menarik, tapi ada nggak kamu datanya, ada nggak buktinya kayak begitu? Hah? Ada wawancaranya nggak?
Kenapa nggak itu kamu jadikan berita kayak begitu? Atau kalau sekarang mau Itu hmm? nggak ada nggak ada nggak ada orang yang mau diwawancara kalau masalah itu Pak, soalnya kan itu tertutup juga kan, kamu jadi punya nggak semua orang. kamu punya cara Apa? tersendiri buat dapat berita itu. Kamu bisa wawancara dengan tidak resmi ya, harus pakai rekaman atau nulis-nulis, tapi tanya aja langsung kayak gitu. Tanya, Pak namanya siapa Pak? Budi gitu. Budi, Pak Budi, memang ada serangan pajar nih selama pemilihan desa? Ada. Di mana? Nah itu kamu catat tuh dalam otak kamu tuh. Itu wawancara juga tuh ya. Jadi wawancara resmi itu nggak selalu harus pakai tape recorder atau pakai nulis, kamu sambil nulis tuh. Bikin warga tuh sungkan kayak begitu. Ini masalah sensitif kayak begitu. Atau sekarang jalan tengahnya adalah supaya aman kita bikin, katakanlah saya tertarik soal kartu vaksin tadi gitu, bahwa sekarang pemilu pilkada sekarang beda dengan pilkada yang lalu, bahwa sekarang warga harus divaksin tuh baru boleh nyoblos kayak begitu. Ini kan jadi kan peraturannya terus jalan dengan peraturan pemerintah. Nah maka ini kita jadikan bahannya nih ya. Ingat, bikin berita itu mulai bikin lead dulu ya, bikin lead dulu baru bikin judul kayak gitu, atau bikin lead terus bikin isi berita baru bikin judul. Jadi bikin judul tuh belakangan kayak begitu ya. Misalnya katakanlah kalau saya mau bikin, karena saya kebiasaan bikin sudah tentukan angle-nya kayak begitu, saya bikin kayak begini misalnya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi saya bikin beritanya lebih soal vaksin kayak begitu. Kayak gini judulnya. Nyoblos pemilihan Kades, warga wajib vaksin. Ini judulnya kayak gitu. Sudah paham ya? Ini pasti Wiwi punya bahannya dong, ya kan? Ada bahannya di bawah. Wiwi punya bukti bagaimana peraturan panitia Pilkades itu sudah mewajibkan warganya untuk divaksin dulu tuh, datang ke TPS sudah harus bawa kartu vaksin atau bawa aplikasi Lindungi Peduli kayak gitu. Masih lihat bahwa dia sudah divaksin kayak begitu ya. Berarti ada buktinya kayak gitu ya. Kita bikin nih. Ini namanya judul. Ini namanya judul. Semua sambil nulis ya, sambil nulis ya. Iya. Jadi saya buat contoh aja. Tapi rata-rata kalau di sini Pak, kalau masalah kartu vaksin itu jarang digunakan. Ya, pokoknya nanti ada buktinya kayak begitu apa kayak gitu ya. Ini saya tunjukin bagaimana ini jadi berita kayak gitu. Ini namanya judul kayak gitu ya, judul atau bahasa jurnalistiknya adalah headline. Ya. Sini sambil saya jelaskan strukturnya dulu, struktur dari berita. Judul atau headline kayak begitu. Ya. Ini strukturnya kayak begitu. Nah, berikutnya ada yang namanya byline di situ. Di sini misalnya oleh Wiwi apa namanya? Widianti. Wiwi Widianti katakanlah kayak begitu ya. Ini 12 juga, ini bahasa bold. Ini terbalik. Ini cara petin karena kita butuh rapat-rapat ya. Ini yang ini judul, yang ini namanya byline deh ya. Byline. Gitu ya. Byline. Byline itu nama penulisnya atau nama reporternya kayak begitu. Selalu ikutin kayak begitu aturannya. Ini untuk media cetak atau media online kayak begitu. Jadi nanti pada saatnya nanti praktek tentu sudah ada pijakan tersendiri ya. Ada namanya pijakan redaksi, tapi kita mulai kayak begini dulu. Nah, berikutnya paham itu kita mulai bikin ke berita tuh ada yang namanya deadline ya. Deadline kayak gini. Harus tanggal tuh. Ini sama juga, ini sesuai dengan kebijakan redaksi masing-masing, beda ya. Ada yang nulis tanggal, ada yang nulis semacam kotaknya aja kayak gitu, atau kota dan bulan, atau nama kota dan nama kayak gitu. Ntar kayak gitu ya. Ini judul ya. Ini sudah saya pilih satu-satu nih. Ada judul, ada byline, ada deadline. Misalnya katakanlah ini kita bikin jadi kata bulan apa ini ya? Medianya misalnya media kampus, media Unma. Terus nama kotanya misalnya Sakti ya. Sakti. Ini ciri khasnya medianya adalah begini.
titik 2 atau titik, atau gini dah, biar dah kayak gitu. Ini deadline kayak gitu. Ini deadline. Ya. Jadi bagian-bagian ini seperti ini harus ada nih. Ini ciri khasnya media cetak atau media online kayak begitu. Tiap media beda nih, penulisan byline dan deadline kayak begitu. Ini judul harusnya belakangan, tapi saya duluin karena saya kebiasaan bikin judul duluan kayak gitu ya. Oke. Nah, baru kita masuk tuh ke yang namanya lead. Ini namanya lead. Lead atau teras berita. Lead atau bahasa Indonesianya teras berita. Berapa nih? Kita butuh paling dua kalimat kayak begitu yang menjelaskan soal isi berita. Jadi diharapkan orang dengan membaca lead ya, orang sudah tahu isi berita itu apa kayak gitu. Karena kalau pembaca surat kabar itu adalah pembaca yang terburu-buru, pembaca yang sangat ingin cepat pergi kayak begitu ya. Sama pembaca online portal juga sama, pembaca yang sangat pengen buru-buru pergi kayak gitu. Jadi harus dibikin orang baca, asumsinya ada baca lead orang ngerti kayak gitu, baca lead orang mengerti berita itu apa. Bahkan nanti baca judul orang sudah paham isinya apa. Itu ya apa namanya, aturannya kayak begitu kayak gitu. Seperti apa sih isinya kayak begitu yang disebut lead itu? Nah ini kita bikin beritanya nih. Ini saya tandain beda ini ya, supaya kalian, ini nggak, artinya merah ini nggak termasuk ditulis ya, ini cuma saya membuktikan aja nih, ini nggak termasuk ditulis, tapi ini membuktikan bagian ini sebagai penjelasnya kayak gitu, nggak tersesat. Bagaimana leadnya nih? Ini masih nyambung di sini ya, katakan lagi nih, pemilihan apa namanya, kepala di desa. Tahu gini ya. Di desa apa namanya, Wi? Di sana Wiwi desa apa, Wi? Maju. Hah? Cikaliung misalnya ya, Cikaliung. Maju. Susah lah. Cikaliung, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, ganti nih. Warga di desa Cikaliung wajib menunjukkan sertifikat vaksin dalam pilkada ya, namanya pilkada juga ya, pemilihan kepala desa lah ya, pemilihan kepala desa di dalam kepala desa. Bikinnya hari apa kemarin? Sabtu kemarin bikinnya hari apa? Hari ini apa? Senin ya? Senin tanggal berapa? 18 ya? 18/10. Udah. Gitu. Penentuan ini dimaksudkan sebagai dibuat untuk mencegah penyebaran virus COVID. Tahu ini dibuat sejalan dengan kebijakan PPKM itu apa ya? PPKM dan kebijakan PPKM kayak gitu. Dah. Ini 2 kalimat doang nih ya, Wiwi dan lain-lain. Warga di Desa Cikaliung, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang wajib menunjukkan sertifikat vaksin dalam pemilihan kepala desa. Senin 18/10. Ketentuan ini dibuat sejalan dengan kebijakan PPKM
dari pemerintah pusat kayak gitu. Udah. Sampai sini beritanya udah ngerti belum? Dea, kamu ngerti nggak isinya apa nih? Kayak baca aja cuma dari satu paragraf ini. Siap ngerti Pak. Paham ya? Saya tunjukkan elemennya sekarang. Berita tuh harus ada apa? Ada poin apa? Bahwa dalam berita tuh ada elemen apa yang wajib harus ada kayak begitu. Apa Wi? Apa dia? Dia dalam berita tuh ada unsur apa? Dan yang harus ada wajib ada. Hah? Judul. Itu udah pasti itu kan ya. Itu bagian dari struktur kayak gitu. Ini kekayaan berita adalah bahwa berita harus memuat aturan 5W1 iya. Kita bedah satu-satu nih. Warga di desa Cikaliung. Warga adalah unsur apa? Warga itu apa? Unsur hu ya. Betul nggak? Ya nggak? Warga itu adalah hu kan ya. Terus kalau desa Cikaliung ini kita warganya kita tandain warna kuning. Desa Cikaliung Paneglang itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa ini? Wiwi, suaranya buka Wiwi. Hah? Where Pak? Nah, Di mana tempatnya terjadinya? Iya, where. Kan ya, ini sudah mulai. Who, ya. Who sudah ada ini. Lalu ada where. Wajib menunjukkan vaksin dalam pemilih pada. Sini apa? Wajib menunjukkan vaksin dalam pemilihan kepala desa. Namanya apa ini? Unsur apa? Hah? Ada yang tahu unsur apa? Ya kan? Ya enggak? Why? Oh iya, why? Apa yang terjadi? Nah, gitu. Ini apa yang terjadi? Ini merah. Senin 18 soal When? N-nya ya. Ini versinya karena apa disebut W-nya? Karena berita ini dibikin hari itu kan ya, hari Senin ya. Berarti katakanlah paling terjadinya adalah paling satu hari kemarin atau yang hari ini juga kayak gitu. Ini masuknya W. Bukan why Pak ya? Bukan. Why? Y artinya apa Y? Apa? Y artinya apa Y? Jadi kalau why itu kapan? Itu mengapa? Salah. Siapa tahu artinya Y? Artinya Y apa? Kapan Pak? Hah? Kenapa? Kenapa? Apa? Irma, kasih tahu Irma. Irma kasih tahu. Why itu kenapa, Wi? Iya, kenapa? Kalau when, mengapa? When itu kapan? Kalau kenapa sama mengapa itu saudara Wiwi, saudara kandung dia. Saudara juga, saudara kembar dia ya. Bisa pakai kenapa atau mengapa sama, itu sama-sama saudara kembar dia kayak begitu. Nah, itu larinya ke why ya. Why? Kenapa wajib pakai vaksin? Kenapa? Karena ini sesuai dengan kebijakan PPKM. Kebijakan PPKM dari pemerintah pusat ini jadi warna biru. Ini yang disebut dengan Y-nya. Oke, paham nggak? Kan kemarin kan saya sudah jelaskan tuh ya, berita tuh paling nggak harus lead-nya tuh sudah memuat 5W1H. Memang tidak semua, kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini warnanya beda ini. Ini warnanya beda. Ini warnanya biru lah ya, kayak gitu. Terus ini wordnya wajib menunjukkan kartu vaksin. Ini warnanya beda lagi kayak gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 unsur ya. Haunya nggak ada, nggak apa-apa kayak begitu. Minimal 4 unsur udah oke kayak gitu. Ini udah orang kalau kayak begini nih udah paham nih Wi, beritanya nih Wi. Oh berarti warga sekarang tuh wajib vaksin ya. Kalau misalnya baca tuh di orang-orang
saat itu begitu baca berita Wiwi tuh kalau gitu, udah divaksin belum bro, tapi nggak bisa nyoblos tuh, sekarang harus pakai vaksin. Kenapa? Itu dari beritanya si Wiwi tuh bikin tuh di berita itu, media Unma tuh bikinnya kayak begitu katanya, harus ada sertifikat vaksin kayak begitu. Nah baru di bawahnya penjelasan how-nya tuh gitu, jelasin how-nya kayak gimana, misalnya tambahannya lagi baru tambahkan lagi. Lihat di sini tambahkan ketentuan pasti itu besar semua. Ketentuan wajib vaksin, wajib menunjukkan sertifikat vaksin disampaikan oleh siapa nih Wi? Ini nggak boleh bohong nih Wi. Wiwi nggak boleh ngarang-ngarang. Disampaikan oleh siapa? Oleh katakanlah panitia ya. Ini kan panitia nih yang berhak ya. Panitia pemilihan kepala desa di desa Cikaliung. Karena kan sudah ada nama desa ya, Cikaliung. Siapa misalnya Muhammad siapa namanya? Namanya Jihadudin, Muhammad Jihadudin. Misalnya gitu. Jihadudin. Muhammad Jihad aja lah. Susah amat. Muhammad Jihad. Nah, kayak gitu ya. Sampaikan sumbernya ini jelas nih. Ini bukan karangan Wiwi tapi sumbernya dijelas nih. Sampaikan oleh si Pak Jihad ini ya. Tambah di statementnya misalnya, sama melalui surat apa namanya, surat pemberitahuan kepada setiap kepala apa namanya, RT, rukun tetangga gitu ya, tetangga desa Cikaliung gitu. Ininya kasih tanda strip tuh kayak gitu ya. Ini sudah main nih how-nya nih. Termasuk di sini ada lagi nih. Ada kepala panitianya, ini berarti sudah main tuh, ada unsur how juga nih. Ya, warna apa tadi ya? How tuh warna apa? How lagi apa namanya? Kuning, warna kuning. Ini how juga nih kayak gitu. Ya. Tapi ini ada rincian dari how-nya tuh bagaimana tuh. Sampaikan masuk tambah lagi misalnya. Intinya misalnya ini kalau Wiwi rajin wawancara tanya nih, intinya pas nyoblos warga wajib memperlihatkan aplikasi lindungi peduli kata jihad wakil rektor. Ini semuanya itu merupakan rangkaian dari unsur how. Who mah orang, how ini. How bagus. Karena semuanya nih kayak begitu. Paham nggak? Ya. Ini sudah tergambar. Jadi sudah 6 unsur tadi 5W1H tuh sudah ada tuh kayak gitu. Ya. Dan ini nanti kalian foto nih ya. Karena nanti biar contoh tuh, biar kalian paham tuh ada 5W1H tuh di mana kayak begitu. Nanti begitu supaya bacanya enak, makanya tulisan merah tuh dibuang. Ya. Tulisan merah dibuang, dan ini sudah menjadi ininya di how-nya kayak begitu. Saya nggak kasih tanda warna-warna kayak begitu. Setelah warnanya dibuang, setelah huruf merahnya dibuang, maka ini sudah akan menjadi berita yang lebih clear kayak begitu. Ya. Kayak gitu. Ini judulnya pas kan? Kalau judul yang betul kan sini kan warga wajib vaksin, warga wajib tunjukkan vaksin. Atau ini diganti, misalnya warga wajib vaksin, wajib vaksin dalam pemilihan dalam tunjukkan sertifikat vaksin.
Ini nggak usah karena panjangan. Wajib tunjukkan situ dalam pemilihan kades, disingkat yang kades. Udah. Jadi dengan baca kayak begini, ini kita abaikan yang bawahnya, baca judulnya aja orang udah paham tuh isinya tuh. Oh, jadi pilih kades itu ternyata harus pakai sertifikat vaksin kayak begitu. Ini unsur word-nya kayak gitu. Cuma word-nya doang kan, sama kan situ kan. Kita naikin jadi beritanya, jadi judulnya kayak begitu. Tapi kalian jangan terpengaruh ya, Pak. Kalau sekarang saya lihat berita online, kok judulnya aneh-aneh Pak. Kok nggak nyambung antara lead dan judul kayak gitu ya. Lead dan judul itu nggak nyambung dengan headline kayak gitu. Iya, sekarang itu kalian nggak bisa ikuti kayak begitu ya. Nggak bisa diikuti kayak begitu. Tapi aturan yang betul adalah bikin lead-nya dulu, baru perasan dari lead jadi judul kayak begitu. Ya. Jadi ini bedanya nih, yang betul adalah seperti ini. Bikin lead-nya dulu, kalau perlu sampai tubuh berita, baru bikin judulnya. Jadi bukan bikin judul dulu, salah. Bikin lead-nya dulu, baru bikin judul kayak gitu. Dan judul itu harus senada dengan si lead. Jadi nggak boleh tuh judulnya kemana, karena biar menarik kan ya. Kayak begitu, enggak. Tapi ternyata bikin berita tuh ada aturannya. Bikin judul tuh harus sama dengan lead. Tujuannya apa? Ketika misalnya Wiwi baca koran atau baca korannya atau online kayak gitu, baru baca judulnya nih, ini yang ini di bawah ditutup nih, sudah paham tuh isinya apa kayak begitu. Oh, wajib vaksin, udah tuh intinya udah dapet. Begitu pengen jelas lagi, ini apa sih? Oh, warganya ternyata di desa Cikaliu. Terus bagaimana dengan desa di Labuan? Itu nggak tahu lagi, itu kan harus ada liputan lagi dong ke sana dong, ya kayak begitu. Paham nggak sampai sini? Ada mau tanya nggak? Paham ya? Jadi ini bedanya berita dengan cerita Wiwi tadi tuh. Kalau yang Wiwi sampaikan tadi, ini yang begitu panjang, ini orang masih belum ngerti nih, masih nyampur antara pendapat dengan asumsi dan jangan-jangan cuman mimpi-mimpinya si Wiwi, tapi ini yang betul tuh. Makanya dibuktikan nih warga desa Cikaliung, karena patokannya apa? Ini Wiwi dapat ini nih kayak gitu. Baca suratnya nih, ada suratnya nih kata Pak RT kayak begitu. Nah di sini baru tambahin lagi kata Pak RT tuh. Misalnya kepala RT misalnya, kepala RT. Ini kalau mau dipanjangin lagi beritanya ya, dipanjangin lagi masih bisa kayak begitu. Masih lihat bagaimana kepala RT misalnya 01205 Desa Cikaliung, 04 Desa Cikaliung, namanya Rojali misalnya, memperlihatkan surat edaran soal kewajiban vaksin bagi warga yang ingin menyampaikan hak suaranya. Dan disampaikan, Rojali menegaskan bahwa ia sudah meminta warganya untuk melakukan vaksinasi COVID-19 gitu. Melakukan mengikuti vaksinasi. Ini haunya tuh tambah panjang lagi tuh ya. Ini berarti Wiwi tuh sekarang tuh sudah mewawancarai wawancarain dia nih Pak Jihad, ini wawancarain Pak RT kayak begitu. Udah jelas nih beritanya nih. Jadi ini buat karangan nih Wiwi. Tapi ini murni Wiwi tuh ketemu orang-orangnya bahwa soal vaksin ini penting kayak begitu. Ya. Berita itu kan harus adanya melakukan wawancara antara narasumber dan yang bertanya ya Pak ya. Terus misalnya kalau berita hoax itu Pak, dia itu melakukan wawancara atau tidak Pak? Namanya aja bohong. Jelas dia nggak melakukan wawancara, nggak melakukan apa-apa, tidak melakukan reportase kayak begitu. Makanya dibuat berita bohong karena tidak ada datanya, tidak ada faktanya, tidak pernah lihat ke lokasi,
tidak pernah wawancara, jadi berita. Nah itu namanya berita bohong kayak gitu atau hoax kayak gitu. Jadi beda nih ya. Sekarang sudah mulai yakin tuh bikin berita, ternyata Wiwi tuh harus cari sumber tuh bahwa Iya, Pak. isu soal kartu vaksin itu bersumber dari Pak RT awalnya kayak gitu ya. Awalnya dari Pak RT yang bilang tuh, Wiwi tanya tuh, wajib vaksin. Tanya Pak RT, mana suratnya? Minta buktinya tuh, mana suratnya? Oh ini kayak gitu ya. Nah tapi Wiwi harus verifikasi lagi. Harus verifikasi lagi. Ke siapa verifikasinya? Ke ketua, semacam ketua KPPS-nya itu, panitia pemilihan pemungutan suaranya kayak begitu. Tanya, Pak, misalnya tadi Pak Jihad tadi kan ya, Pak Jihad, itu betul Pak kalau pilkada sekarang, pemilihan desa sekarang tuh harus menunjukkan kartu vaksin. Oh iya ada ini, karena kan kita sudah, kalau dia bantah kan, ini ada suratnya Pak, suratnya ada nih, katanya Bapak harus, katanya harus ada vaksin. Iya Pak, betul Pak. Nah, kamu baru tanya tuh, terus bagaimana Pak kalau warga yang nggak punya vaksin bagaimana Pak? Ya itu makanya kita akan sedang atur bagaimana lagi. Nah itu tambahan lagi tuh. Tapi bahwa isu pertamanya adalah eh, warga wajib menunjukkan sertifikat vaksin ketika melakukan pencoblosan kayak begitu. Nah begitu Wiwi tanya lagi, kan Wiwi wartawan yang kritis ditanya Wiwi itu ya. Terus bagaimana Pak warga yang nggak punya vaksin? Kan di sini kan hampir semuanya nggak tahu vaksin Pak, takut Pak. Nah itu yang sedang kita pikirkan. Bagaimana Pak alternatifnya? Nah Wiwi pancing dia akan ngomong tuh, ya mungkin kita akan nggak semuanya kali ya, tapi mereka dan sebagainya, pokoknya mereka punya alasan lah, pokoknya sebagai kepala KPPS itu punya alasan. Mungkin kita alternatifnya adalah bagaimana suara itu memang mereka minimal tuh sudah melakukan kemudahan tuh diberikan antigen dulu, minimal mereka tuh sudah menunjukkan sertifikat antigen, surat antigen ketika masuk ke ruang TPS kayak begitu. Jadi walaupun dia tidak punya kartu vaksin, tapi dia wajib melakukan tes antigen dulu kayak gitu. Nah itu alternatifnya kan, nanti berarti Wiwi berkembang lagi tuh. Informasi tadi sebelumnya bahwa warga tuh sudah kaget, waduh kalau nggak ada kartu vaksin kita nggak bisa nyoblos dong. Enggak, ternyata tambahannya Wiwi tuh, ternyata dia harus minimal tuh punya antigen. Kalau nggak ada, ya itu salahnya sendiri. Kenapa? Pemerintah, katakanlah pemerintah desa harus tegas, panitia harus tegas. Kalau tidak melakukan tegas dengan menerapkan peraturan adanya prokes, adanya vaksin, lalu adanya alternatif tuh semacam antigen, maka dikhawatirkan akan menimbulkan wabah baru, pandemi baru kayak begitu, gelombang ketiga. Nah itu kan jadi masuk di akal tuh. Wiwi kritis tapi itu memberikan penjelasan yang jelas tuh, jelas ke warga tuh bahwa mereka tuh tidak akan marah dengan berita itu. Kenapa? Mereka penting pengen nyoblos, tapi jaga kesehatan juga penting juga kayak begitu. Itu intinya. Makanya berita yang ini dibuat ini ditambah lagi tuh. Tadi sudah kita buat, mana ya beritanya ya? Oh ini dia nih. Belum masuk ya? Belum masuk. Ini dia. Maka ini tambah lagi nih. Nah, sudah minta warganya untuk mengikuti vaksinasi COVID. Meski demikian, tambah lagi tuh, meski demikian. Tambah lagi beritanya, tambah lagi. Jadi panjang beritanya nih, Wi. Ya. Ini. Kalau misalnya asumsi itu bisa jadikan berita atau tidak, Pak? Nggak boleh. Itu bedanya dengan fiksi ya. Nggak boleh itu. Warga yang tidak memiliki sertifikat vaksin COVID ya, takut kan masih bisa memberikan hak suaranya jika ia bisa menunjukkan apa tadi, surat keterangan tes antigen. Nah ini lagi nih, ini kita jadi lengkap nih kayak begini, antigen, masih tes antigen. Kami memang ini wawancara lagi, kami memang memberikan alternatif warga yang tidak memiliki
sertifikat vaksin bisa ikut pemilu, bisa ikut pemilihan, pencoblosan ya, pencoblosan asal bisa memperlihatkan ya, ayo apa namanya, surat keterangan tes antigen gitu. Ini sikat jelas jihad lagi ya, kayak gitu ya. Terus kalau ada di halaman tuh ada keterbatasan kayak begitu ya. Terus pertanyaannya tadi kan masih disambung lagi, lebih jauh lagi, jihad memastikan sertifikat warga yang tidak memiliki sertifikat atau surat keterangan vaksin, keterangan antigen, tes antigen tidak bisa datang ke TPS kayak gitu. Sudah, ini udah kayak begini beritanya ya. Sampai sini sudah paham kira-kira struktur beritanya? Artinya kalau misalnya kita bedah lagi, ini kita sudah memenuhi apa yang namanya struktur piramida terbalik. Ini yang paling penting nih. Ini penting, sangat penting ya. Dimulai dari sini. Ini sangat penting. Ini penting kayak begitu ya. Ya. Sangat penting. Ini masih penting. Ini kurang penting ya. Ini kurang penting. Artinya apa? Kalau berita ini kita buang, orang sampai sini pun tetap ngerti beritanya apa, kayak begitu. Tapi kalau main lebih lengkap lagi, dia harus baca sampai bawah, maka akan lebih jelas ternyata ada alternatifnya kayak begitu. Dan seterusnya. Itu prinsip berita tuh. Jadi disusun namanya struktur piramida terbalik kayak gitu ya. Jadi pertama tadi saya sudah jelaskan bagaimana elemen-elemen dalam sebuah naskah berita. Ada judul atau headline ya. Ada nama penulisnya atau byline kayak begitu. Lalu ada deadline, nama medianya atau tanggal penerbitannya ya. Lalu ada yang namanya teras berita atau lead ya. Lalu penutup selesai. Lalu strukturnya ada piramida terbalik, sudah saya tunjukkan tuh. Dari yang penting, sangat penting dan sampai yang tidak penting. Jadi kalau prinsipnya, kalaupun ini dibuang karena tidak penting, karena alasannya terbatasan halaman ya. Kecuali kalau di online kan tidak terlalu, masih bisa kayak gitu. Tapi di koran tuh kan masih batas, sangat ketat tuh soal halaman. Maka ini bisa dibuang tuh, dan orang tetap ngerti ini berita apa kayak begitu. Ya. Itu prinsip dari struktur piramida terbalik. Lalu menyangkut nilai beritanya, kamu sudah bisa lihat kayak kenapa berita ini penting. Yang pertama saya lupakan, saya takut saya lupa, ada juga unsur soal 5W 1H-nya di sini tuh. Bahwa ini syarat tersebut berita adalah adanya unsur 5W 1H kayak gitu. Ya. Jadi berapa tuh? Ada berapa poin tuh, Wi? Ada satu soal elemen-elemen atau dalam berita ya. Ada judul, outline dan sebagainya kayak gitu ya. Lalu saya bicara soal struktur berita kayak gitu ya. Yang ketiga sudah bicara soal unsur dari berita itu sendiri, kandungan penting dari berita yaitu 5W 1H kayak gitu ya. Lalu soal nilai berita tadi, kita belum bahas tadi itu tuh kenapa berita ini penting. Nah nanti kenapa berita ini jadi menarik, kita sudah bahas tuh lagi tempo hari minggu lalu sudah bahas soal bagaimana hubungan teks dan konteks kayak gitu ya. Teks dan konteks kayak gitu ya. Kenapa? Ini beritanya adalah teks kayak begitu. Nah, konteks itu adalah wilayah sosialnya, atau wilayah sosial kulturalnya yang membuat berita ini bernilai kayak begitu. Kenapa berita ini punya nilai berita? Karena ada konteksnya. Konteksnya itu apa?
ini bicara soal hajat orang besar tuh, hajat banyak orang di Pandeglang dan Lebak, yaitu ada namanya pilkada tingkat desa kayak gitu ya. Ini merata kayak gitu. Itu penting banget tuh ya. Itu menarik. Yang kedua, warga harus memperhatikan persoalan kesehatan karena tidak mau ada muncul pandemi ketiga, gelombang ketiga kayak gitu. Makanya berita ini jadi menarik, jadi penting. Kenapa? Kenapa jadi penting? Bagaimana mempertautkan antara hajat politik di secara lokal di Pandeglang dan Lebak, tapi dihubungkan dengan persoalan nasional, yaitu persoalan pandemi COVID-19 kayak begitu. Itu namanya konteksnya kayak gitu. Nanti di dalam soal UTS nanti ya, ingat ya, ini catat nih, saya kasih kisi-kisinya nih ya. Soal UTS nanti, misalnya dia bikin suatu berita A misalnya ya, misal tentang Unma apa kayak gitu ya, saya nggak tahu berita apa pokoknya. Maka nanti di penjelasannya harus disampaikan penjelasannya apa yang membuat berita ini menjadi penting kayak gitu. Artinya di situ jelaskan soal hubungan teks dan konteks kayak gitu. Konteksnya apa berita itu jadi penting kayak begitu. Gitu. Jadi ini bocorannya, makanya pertama kalian harus paham tuh soal hubungan teks dan konteks, ini penting banget dipahami. Kedua, paham soal nilai berita tuh ya. Nilai berita, kenapa berita ini jadi penting. Ketiga, paham soal unsur-unsur dalam naskah berita ya. Unsur-unsur dalam naskah berita, tadi ada judul, ada byline, ada deadline, ada lead, dan ada tubuh berita. Yang ini semua paragraf 2 ke bawah namanya tubuh berita atau bodi berita kayak begitu ya. Atasnya yang pertama namanya lead berita. Lalu tadi sudah mulai ada unsur-unsur dalam berita. Unsur-unsur dalam naskah berita, yaitu ada unsur 5W 1H. Satu lagi jangan lupa ada yang namanya struktur piramida terbalik. Ini lengkapnya baca di bab yang kemarin dibahas oleh siapa tuh namanya, Andi ya. Oleh Andi dibaca lagi, perdalam lagi, dan ini penjelasannya. Jadi kalau ini sudah paham, baru minggu depan kita akan bahas bagaimana berita ini bisa dikemas dalam berita televisi. Ya. Ingat ya, target kita adalah bagaimana kalian mampu bikin berita televisi. Beda, ada aturan tersendiri kayak begitu. Nah, itu kita atur dalam ruang sesi sendiri kayak begitu. Tapi pahami dulu ininya kayak begitu. Nah, cara bagaimana menguji bahwa kalian paham apa enggak, maka nanti Dea, Irma dan yang lain-lain bikin beritanya tuh. Berita yang dibikin nanti, yang belum dibikin. Plus kasih di bawahnya penjelasan seperti yang saya sampaikan tuh, mana yang namanya judul, mana yang lead, mana yang namanya byline kayak begitu. Kasih penjelasannya. Terus mana 5W1H-nya, mana konteksnya kayak begitu ya. Kayak begitu, jelasin kayak begitu detail. Saya pengen ini matang, minggu depan kita langsung bahas soal teks atau naskah berita televisi. Silakan, ada yang mau tanya? Mumpung saya masih di sini, silakan tanya. Masih terpana dengan berita ini? Masih contoh lagi yang lain? Atau Wiwi sudah ada, dia ada berita yang lain? Bisa kita jadikan contoh kayak gitu? Baru ada judul, Pak. Apa judulnya? Judulnya itu Serangan Fajar Pilkades di Desa Talagasari hingga berujung keributan antar tim sukses. Sudah ada ributnya belum? Sudah. Nah, ini kalau ributnya baru seru nih kayak begitu. Ini kita bikin naskah baru lagi, contoh lagi, new ya. Gitu. Maka tadi intinya apa tadi? Sorry. Ricuh ya. Ricuh. Serangan Fajar pilkada lokal berujung ricuh. Gitu ya kira-kira ya? Dia ya? Ya. Pemilihan kepala desa. Di mana, Bi? Dea, di mana? Talagasari, Pak. Di Desa Talagasari. Kecamatan? Saketi. Ini desa Saketi. Ini harus lengkap ya, kalau di berita dicetak tuh lengkap banget ininya. Kabupaten Pandeglang ya.
minimal sampai Kabupaten Pandeglang diwarnai kericuhan antar tim sukses ya, tim sukses peserta pemilihan peserta kepala desa. Hari apa ini? Senin tanggal 18. Tanggal 18. Kericuhan terjadi ketika masing-masing tim sukses berupaya membagikan uang serangan pajar secara bersamaan. Itu kan ya, kayak gitu ya, itu gara-garanya ya. Kita pilah lagi nih. Ini sudah paham ya? Ini dia apa ini? Dia ini? Hah? Ini? Itu judul. Ini? Itu byline. Ini? Itu deadline. Ini? Kalau itu ini unsur read yang ada 5W 1H-nya. Lead namanya, lead berita. Atau teras berita. Lead atau teras berita. Kita pilih satu-satu nih. Pemilihan kepala desa Telagasari diwarnai kericuhan. Ini pemilihan kepala desa. Kalau dirangkum jadi satu jadi apa nih? Unsur apa? Berita. Bukan dong, unsur apa? What, who? What? What ya? What? Ini dong, lihat. Mari. Ya. What dong semuanya dong. What dong. Iya, what. Iya kan? Diwarnai kericuhan. Iya. Ini unsurnya gabung Iya. jadi satu jadi what nih. Begitu kita pilih ini kemari antar tim sukses, baru ini jadi unsur who. Nah, ini dua nih. Berarti ini dua tuh. Sudah dua ya. Kalau ini kemari kericuhan ini untuk adalah unsur what-nya dong, ya. What nih. What, who, dan ini unsur when, ya. Ya. When. Dan ini sudah apa nih? Hah? Ini jadi apa? Jadi where-nya, ya gitu, ya. Jadi satu ini Iya. satu, dua, ya, tiga, empat, ada empat tuh. Nah ini sudah mulai apa ini? Unsur apa nih? Ini apa? Why? Ya, Why? kayak gitu, why. Kayak gitu. Udah bisa kan? Jadi berita kan? Begini aja jadi berita. Tapi ini dia nih di bawahnya jabaran di unsur how-nya nih sudah harus jelas tuh. Jelas bagaimana ini kericuhan ini memang dia yang lihat atau memang ini menurut warga nih. Kalau misalnya warga langsung di sini kasih kata kutipannya. Misalnya tim sukses si Jalu kasih uang ke warga, kasih uang atau bukan kasih uang, si Jalu sempat mengeroyok tim sukses si Ahmad misalnya, kata Misran, kata siapa ya, kata Sanusi lah ya, kata Sanusi warga desa, warga RT berapa, RT 0205 desa apa sih namanya, desa Telagasari tambah lagi tuh
Akhirnya tuh, misalnya akhirnya gara-garanya langsung disambung tuh. Gara-garanya mereka berebut mereka berebut membagikan amplop supaya memilih jagoannya masing-masing gitu. Titik, udah tuh. Ini bahasa ininya wawancara otomatis ini bisa jadi dia nggak ngelihat ya, bisa jadi dia tidak melihat peristiwanya ya, tapi dia punya saksi. Dia punya saksi tuh. Saksinya siapa? Ini si Ahmad ini, Sanusi wakil rektor, saksinya. Gitu kan. Saksinya dia tuh ada kericuhan tuh, dia ngeliat, dia wawancara dia. Terus bagaimana? Itu gara-gara, nah itu semua ini bukan berita hoax nih. Suatu saat nanti dia dikomplain sama orang. Dia bagaimana sih kata ditegur sama camat, sama bupati, sama Bu Iti kayak begitu dikomplain. Dia, kamu bikin berita hoax ya? Enggak Bu, saya nih ada sumbernya nih, Sanusi namanya nih. Ini saya wawancara, dia yang bilang tuh ricuh tuh kayak gitu. Ya kan? Jadi ini bukan berita bohong nih. Tapi kalau misalnya ini doang nih, ini kita buang nih. Nggak jelas sumbernya nih. Nah ini bisa jadi berita hoax nih. Jangan-jangan dia sedang bikin kericuhan nih, sedang provokasi. Urusannya tangkap polisi kalau begini nih. Kayak gitu. Tapi lengkapi dengan buktinya. Ini buktinya nih. Siapa yang bilang? Sanusi gitu. Ya. Jadi memang dia tidak lihat, tapi dia ada saksinya. Nah itu berita tuh kayak gitu. Kita nggak ngelihat, tapi ada saksinya. Kita cari saksinya yang bicara. Mana bukti-buktinya mereka tuh berkelahi? Itu orangnya si Ahmad tuh dikeroyok sampai masuk rumah sakit, masuk puskesmas kayak begitu. Sampai 3 jahitan tuh kayak gitu. Terus tanya lagi warga yang di rumah siapa Pak? Di rumah si itu, rumah Jamsari. Kamu wawancari, betul Pak, mereka berkelahi gara-gara itu. Iya, si itu ngasih duit, si itu ngasih duit juga. Mereka hanya berantem. Saya mau ambil duitnya dua-duanya aja kayak gitu. Nah itu kan ya. Jadi semuanya bukan berita bohong, tapi adalah betul ada buktinya, ada wawancaranya. Dia mungkin nggak tahu nih awalnya nih, tapi katanya, dia di situ ada yang ribut tuh gara-gara itu tuh. Nah kamu wartawan datang tuh, tanya ke saksinya Pak Sanusi, terus tanya warganya langsung. Kalau perlu warganya tuh yang melihat. Kalau perlu kamu wawancarain tuh si tim suksesnya, karena di mana Pak yang berantem itu? Yang satu di kantor polisi, yang satu di rumah sakit misalnya. Nah wawancarain dua-duanya tuh, konfirmasi lagi. Bapak betul Pak dipukul Pak sama orang tim suksesnya si Ahmad? Iya saya begini. Nah itu informasi lagi. Terus kamu datang kantor polisi kayak gitu. Tersangkanya kamu wawancarain. Kamu kenapa sih mukul dia? Iya karena nanti. Nah cara dia menjawab itu adalah bagian dari bukti-bukti. Nah kamu konfirmasi itu ke Pak Polisi. Kalau kayak begini kasusnya begini, orang ini akan ditahan. Iya akan ditahan. Nah jadi berita tuh, jadi berita kriminal tuh. Ya kan ya. Pilkada tapi jadi warnanya kriminal kayak begitu. Gitu. Paham gak kira-kira dia? Dia? Paham Pak, tapi kalau misalnya nggak sampai kayak masuk kantor polisi atau kayak ada memar-memar juga, cuman kayak omongan doang Pak. Nggak apa-apa, yang penting kamu ada sumber datanya. Ada orang yang bilang, ada saksinya kayak begitu. Dan orang itu melihat langsung. Jadi bukan kamu katanya ya. Kamu udah dari mana dia beritanya? Katanya Wiwi. Wiwi kata siapa? Kata Irma. Bukan begitu. Tapi kamu kalau perlu dapat langsung dari sumbernya kayak gitu, wawancara sama dia. Kalau perlu konfirmasi tuh ke orang yang berkelahinya itu, betul yang berkelahi. Emang gara-gara apa sih Pak? Nah jadi panjang beritanya kan kayak gitu. Intinya semua adalah harus verifikasi data. Jadi nggak sembarangan tuh, nggak katanya langsung kamu bikin, enggak, kamu buktikan semuanya. Itu berita. Kemarin tuh misalnya toilet kotor misalnya ya. Toilet kotor, kamu lihat kayak begitu, kamu tahu sih sebenarnya. Nah kamu buktikan lagi tuh, kalau bisa tuh kamu tanya tuh sama si office boy-nya tuh ya. Office boy-nya tanya, kenapa sih itu nggak dibersihin? Itu begini-gini. Terus tanya mahasiswa yang datang ke situ tuh. Supaya kamu kalau bisa tuh membuktikan bukan kamu yang lihat, seakan-akan ada orang yang ada saksinya yang menunjukkan, bukan cuma kamu yang lihat, tapi ada juga penguatnya adalah mahasiswa kayak begitu. Gitu. Jadi ini saling terus check and recheck kayak gitu. Check and recheck. Tanya dari saksi pertama, tanya ke orang yang melihat langsung kayak begitu, tanya lagi para pelakunya, siapa yang berkelahi itu. Misalnya berkelahi itu kelompok A sama kelompok B. Tanya dua-duanya, betul nggak berkelahi? Tanya, kenapa gara-gara berkelahi? Terus urusannya apa kayak begitu, dan seterusnya kayak begitu. Ya, baru jadi berita tuh, bahwa intinya bahwa kamu menggambarkan serangan fajar
di Kades tuh ternyata bikin ricuh kayak gitu. Gitu. Ini judulnya masih sopan sih ya. Tapi kamu bisa bikin judul yang lebih ekstrim lagi dari itu kayak gitu. Ya. Paham dia sampai sini berita? Paham? Paham? Iya Pak. Paham ya? Berarti kamu sudah bisa menguraikan tadi unsur-unsur tadi, unsur unsur dalam naskah beritanya ya. Strukturnya sudah kamu pahami sekarang. Konteksnya kamu sudah paham dong. Kenapa ini beritanya jadi nilai beritanya jadi penting kayak gitu, jadi tinggi. Paham kan konteksnya kayak apa? Ya? Paham ya? Iya, oke. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Ingat soal konteks ini menjadi salah satu soal dalam jawaban dalam ujian UTS nanti kayak gitu. Dan UTS-nya tidak tertulis, tapi bikin video lagi kayak gitu, ya. Tapi